Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang menguasai langit dan bumi, yang tiada tandingan dan tiada sekutu dalam keagungannya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dengan kesempurnaan dan membentangkan rahmatnya kepada semua hambanya, yang maha sempurna dalam setiap kehendaknya. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, teladan agung yang membawa risalah Islam dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Beliau adalah cahaya di tengah kegelapan, pemimpin yang membimbing umat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga shalawat ini sampai kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang teguh mengikuti jalan sunnahnya hingga akhir zaman. Wahai sahabat dunia history, mari kita resapi kembali ayat-ayat Al-Quran yang menjadi sumber kekuatan iman dan petunjuk hidup setiap insan beriman. Dalam kesempatan ini, kita akan mendalami salah satu surat penuh hikmah dalam Al-Quran, yakni surat Al-Kafirun. Sebuah surat yang menegaskan ketauhidan dan prinsip Islam yang tak tergoyahkan. Dengan memahami latar belakang turunnya atau asbabun nuzulnya, serta tafsiran menurut para ulama. Semoga kajian ini memperkuat keimanan kita, memperteguh akidah, dan menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Asbabun Nuzul Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109 dalam Al-Quran dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Surat ini memiliki kandungan yang tegas tentang prinsip tauhid dan penolakan terhadap segala bentuk kompromi dalam urusan agama. Menurut para ulama, sebab turunnya surat ini erat kaitannya dengan peristiwa yang terjadi antara Rasulullah SAW dan para pembesar Quraisy. Pada masa awal dakwah Islam, Rasulullah SAW menghadapi banyak rintangan dari kaum Quraisy. Mereka merasa terganggu dengan ajaran tauhid yang dibawa Rasulullah karena bertentangan dengan kepercayaan nenek moyang mereka yang menyembah berhala. Karena dakwah Rasulullah mulai menarik banyak pengikut, para pemimpin Quraisy khawatir akan kehilangan pengaruh mereka di masyarakat. Dalam upaya menghentikan dakwah Rasulullah, para pemuka Quraisy mencoba membuat kesepakatan dengan Rasulullah SAW untuk mencampur adukan ibadah mereka. Riwayat ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan dari Sa'id bin Mina, ia berkata, Ani Sa'id bin Mina iqal, Laqiya al-Walid bin al-Mughirah wal-As bin Wa'il والأسود بن عبد يغوث وأمية بن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد سنة وتعبد ما نعبد سنة ونشترك نحن وأنت في الأمر فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا به وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت به فأنزل الله قل يا أيها الكافرون إلى آخرها. Diriwayatkan dari Sa'id bin Mina, ia berkata, Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Ash bin Wa'il, Al-Aswad bin Abdu Yahuds, dan Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah SAW. Mereka berkata, Wahai Muhammad, mari kita bersepakat. Kami akan menyembah apa yang kau sembah selama 1 tahun, dan engkau menyembah apa yang kami sembah selama 1 tahun. Dengan begitu, kita berbagi dalam perkara ini. Jika apa yang kau sembah lebih baik daripada yang kami sembah, maka kami akan mengikuti. Namun, jika apa yang kami sembah lebih daripada yang engkau sembah, maka engkau akan mengikuti. Maka Allah menurunkan ayat, katakanlah, wahai orang-orang kafir, hingga akhir surat. Mereka beranggapan bahwa tawaran ini dapat menyatukan dua kepercayaan dan menghentikan konflik yang terjadi. Namun, Rasulullah dengan tegas menolak tawaran tersebut. Pada saat itu, turunlah wahyu dari Allah berupa surat Al-Kafirun sebagai jawaban atas tawaran tersebut. Sahabat dunia history yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memahami asbabun nuzul surat Al-Kafirun, kita akan mendalami tafsir dari ayat-ayatnya agar lebih memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah penafsiran surat Al-Kafirun dengan merujuk kepada pandangan 3 ulama besar, yaitu Imam At-Tabari, Imam Az-Zamakhsyari, dan Al-Maududi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun.
Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan penolakan tegas kepada orang-orang kafir Quraisy. Ayat ini tidak hanya berfungsi sebagai seruan, tetapi juga sebagai deklarasi yang membedakan keimanan tauhid dengan kemusyrikan. Beliau menekankan bahwa istilah al-kafirun digunakan untuk menyebut secara eksplisit orang-orang yang tetap menolak kebenaran Islam, meskipun mereka telah mendengar risalah yang dibawa Nabi SAW. Seruan ini menunjukkan bahwa mereka berada di luar batas keimanan dan tidak ada toleransi dalam hal keimanan kepada Allah. Imam Al-Zamakhsyari. Menurut Al-Zamakhsyari, beliau menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan jarak yang mutlak antara tauhid dan syirik. Seruan ya ayyuha adalah bentuk panggilan yang penuh perhatian. Namun kata al-kafirun menegaskan kekerasan hati dan keengganan mereka menerima kebenaran, yang secara sengaja memilih jalan kufur. Imam Al-Maududi melihat ayat ini sebagai sebuah deklarasi abadi yang relevan di semua tempat dan waktu. Ayat ini bukan hanya peringatan untuk kaum Quraisy, tetapi juga untuk semua individu atau kelompok yang menolak Islam. Melalui seruan ini, Nabi SAW menegaskan bahwa Islam adalah agama yang murni dan tidak bisa dicampur dengan bentuk penyembahan atau kepercayaan lainnya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Imam At-Tabari. At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini adalah pernyataan mutlak dari Nabi SAW bahwa beliau tidak akan pernah menyembah berhala atau apapun yang dianggap sebagai sesembahan oleh kaum musyrik Quraisy. Penegasan ini penting karena saat itu kaum Quraisy mencoba mencari kompromi dengan Nabi, menawarkan gagasan bahwa mereka akan menyembah Allah jika Nabi SAW bersedia menyembah berhala mereka secara bergantian. Allah menolak usulan ini dengan penegasan yang sangat kuat melalui ayat ini. Imam Al-Zamakhsyari. Menurut Al-Zamakhsyari, ayat ini adalah penolakan yang sangat tajam terhadap ajakan kaum musyrik. Beliau menjelaskan bahwa struktur ayat menunjukkan penolakan total baik dalam tindakan penyembahan saat ini maupun di masa mendatang. Ayat ini mencerminkan prinsip fundamental Islam bahwa tauhid tidak bisa diganggu-gugat atau dicampur-adukan dengan syirik. Imam Al-Maududi mengaitkan ayat ini dengan konsep akidah Islam yang absolut. Beliau menegaskan bahwa penyembahan dalam Islam adalah bentuk ibadah yang eksklusif kepada Allah, tanpa kompromi. Islam tidak mengakui konsep relativisme dalam hal keyakinan, sehingga ayat ini menjadi dasar dari ketegasan Islam terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan tauhid. Wala antum abiduna ma a'budu. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Imam At-Tabari. At-Tabari menyebutkan bahwa ayat ini mempertegas bahwa kaum musyrik Quraisy tidak menyembah Allah dengan cara yang benar. Meskipun mereka mengakui keberadaan Allah, cara mereka beribadah adalah melalui perantara berhala, yang justru merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran tauhid. Imam Al-Zamakhsyari. Al-Zamakhsyari menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan ketidakmampuan kaum musyrik untuk mencapai tauhid sejati. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan mereka yang terus bergantung pada berhala sebagai perantara, meskipun mereka menyebut nama Allah dalam ibadah mereka. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa keyakinan yang bercampur dengan syirik tidak bisa diterima dalam Islam. Imam Al-Maududi. Menurut Al-Maududi, ayat ini menunjukkan bahwa Islam dan syirik adalah dua jalan yang saling bertentangan. Meskipun kaum musyrik mungkin menganggap diri mereka beribadah kepada Allah, penyembahan mereka tetap dianggap tidak sah karena bercampur dengan penyembahan kepada makhluk lain. Wala ana abidun ma abadtum. Terjemahan, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Imam At-Tabari. At-Tabari menafsirkan pengulangan ini sebagai penegasan bahwa Nabi SAW tidak pernah dan tidak akan pernah menyembah sesembahan mereka. Ini adalah penolakan mutlak terhadap segala bentuk penyembahan selain Allah. Imam Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari menekankan bahwa pengulangan ini memiliki fungsi retorika untuk mempertegas pesan. Kalimat ini menunjukkan ketegasan Nabi SAW dalam memisahkan dirinya dari segala bentuk kekafiran, baik dalam keyakinan maupun praktik ibadah. Imam Al-Maududi.
Imam Al-Maududi menjelaskan bahwa pengulangan ini menegaskan keteguhan Islam terhadap prinsip tauhid. Ayat ini adalah penolakan final terhadap semua tawaran kompromi dalam hal keimanan. Wala antum abiduna ma a'budu. Terjemahan, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Imam At-Tabari menafsirkan bahwa pengulangan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa kaum musyrikin tetap berada dalam kesesatan mereka, meskipun kebenaran telah disampaikan kepada mereka. Ayat ini juga memperingatkan bahwa mereka tidak akan pernah menyembah Allah dengan cara yang benar jika terus mempertahankan kesyirikan mereka. Imam Al-Zamakhsyari. Menurut Az-Zamakhsyari, ayat ini adalah bentuk sindiran halus bahwa sekalipun orang-orang kafir mengaku menyembah Allah, ibadah mereka tidak memiliki nilai karena tidak dilandasi oleh iman yang benar. Imam Al-Maududi. Menurut Al-Maududi, ayat ini adalah penegasan terakhir bahwa kaum musyrikin tidak akan pernah bisa menyembah Allah sebagaimana mestinya. Ini bukan hanya soal praktik ibadah, tetapi juga akidah dan pemahaman yang mendasarinya. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini adalah penegasan akhir yang memisahkan jalan hidup antara kaum musyrik dan umat Islam. Ini bukanlah bentuk toleransi dalam arti membenarkan agama lain, melainkan deklarasi bahwa masing-masing pihak bertanggung jawab atas keyakinan mereka sendiri. Imam Al-Zamakhsyari menafsirkan bahwa ayat ini adalah pernyataan definitif bahwa tidak ada titik temu antara Islam dan kemusyrikan. Ayat ini menutup dialog dengan kaum musyrik dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Imam Al-Maududi. Menurut Al-Maududi, ayat ini adalah manifestasi dari prinsip dasar Islam bahwa tidak ada paksaan dalam agama, tetapi juga tidak ada kompromi dalam hal tauhid. Ayat ini menegaskan sikap Islam yang damai, tetapi tegas terhadap segala bentuk kemusyrikan. Sahabat dunia histori yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Al-Kafirun bukan hanya sebagai deklarasi tauhid yang tegas, tetapi juga memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, membaca surat Al-Kafirun memiliki nilai yang sangat tinggi dalam ibadah sehari-hari. Berikut adalah beberapa keutamaan dari surat Al-Kafirun. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qul ya ayyuhal kafirun, ta'dilu rubu' al-Quran. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Qul ya ayyuhal kafirun setara dengan 1/4 Al-Quran. Hadits riwayat Imam Tirmizi dan dinyatakan syahih oleh Syaikh Al-Albani dalam silsilah ahadits syahihah. Ulama menyatakan bahwa kesetaraan ini terkait dengan kandungan tauhid murni dalam surat Al-Kafirun, yang menegaskan penolakan total terhadap syirik, sehingga nilai tauhidnya menyamai 1/4 kandungan Al-Quran yang mencakup tauhid, hukum, kisah, dan janji ancaman. Diriwayatkan dari Farwah bin Naufal, dari ayahnya Naufal al-Asijai. An Farwata bin Naufalin an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aqra' Qul ya ayyuhal kafiruna 'inda naumika, fa innaha bara'atun minasyirk. Dari Farwah bin Naufal, dari ayahnya Naufal al-Asijai radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surat Qul ya ayyuhal kafirun ketika hendak tidur karena ia adalah pembebasan dari syirik. Hadits riwayat Imam Abu Dawud dan dinyatakan syahih oleh Syaikh Al-Albani dalam Syahih Abi Dawud. Ulama menjelaskan bahwa membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur menjadi bentuk deklarasi iman dan pemurnian tauhid kepada Allah. Ini melindungi seseorang dari syirik, baik secara lahir maupun batin, karena setiap tidur adalah pengingat akan kematian. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'atay al-fajr. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahadun.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad dalam 2 rakaat salat sunnah fajar. Hadits riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Para ulama menekankan bahwa kedua surat ini sering dibaca dalam salat sunnah fajar, karena keduanya mengandung tauhid murni dan penguatan akidah. Ini sesuai dengan keutamaan waktu fajar sebagai momen khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memurnikan keyakinan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutiru biqul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad dalam salat witir. Hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan dinyatakan syahih oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Ulama menyatakan bahwa membaca kedua surat ini dalam witir menunjukkan pentingnya memurnikan tauhid sebelum menutup ibadah di malam hari. Surat Al-Kafirun menyatakan berlepas dari syirik, sedangkan Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah. Sahabat dunia history yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Kafirun adalah pondasi penting dalam memurnikan tauhid. Ia hadir sebagai pengingat agar kita senantiasa tegas dalam berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan hanya mengabdikan diri kepada Allah semata. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, tauhid adalah cahaya hati dan syirik adalah kegelapannya. Siapa yang memurnikan tauhid, maka hatinya akan dipenuhi cahaya yang tak akan pernah padam. Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah menambahkan, hakikat kebahagiaan adalah ketika hati seseorang hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bergantung kepada makhluk, dan tidak mencari kemuliaan kecuali darinya. Itulah hakikat surat Al-Kafirun yang membersihkan hati dari segala sekutu. Syekh Al-Albani rahimahullah menekankan, surat ini adalah deklarasi tauhid yang menjadi pembatas antara iman dan kufur. Dengan memahami dan mengamalkannya, seorang mukmin akan memiliki prinsip hidup yang kokoh, tidak mudah goyah di hadapan godaan dunia. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menambahkan, barang siapa yang menjadikan tauhid sebagai landasan hidupnya, maka ia telah meraih keselamatan dunia dan akhirat. Sebab tiada yang lebih mulia di sisi Allah selain memurnikan ibadah hanya kepadanya. Sahabat dunia history, marilah kita resapi kandungan surat Al-Kafirun ini dalam setiap helaan napas kita. Bacalah surat ini dengan hati yang sadar dan jiwa yang penuh keyakinan. Jadikan surat ini sebagai perisai iman yang menjaga kita dari keraguan, syirik, dan kemunafikan. Terakhir, mari kita renungkan pesan penuh hikmah dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Ketahuilah bahwa kalimat tauhid bukan sekadar ucapan di lisan, namun ia adalah janji setia yang menuntut kesungguhan hati, amal, dan pengorbanan. Itulah yang diajarkan oleh surat Al-Kafirun. Sahabat dunia history, semoga kita semua senantiasa istiqamah dalam memurnikan tauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, sekecil apapun itu. Sebab tiada kemuliaan yang lebih agung di sisi Allah selain hamba yang berpegang teguh pada kalimat La ilaha illallah. Sekian pembahasan kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.